Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan praktek mengenai penerapan sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku larutan. Sebelumnya kita akan siapkan bahan-bahannya dulu ya. Yang pertama ada es batu sebanyak 2 buah, kemudian air 200 ml. Selanjutnya ada bubuk es krim, saya pakai merek yang Han. Kemudian ada garam 1 bungkus. Selanjutnya tempatnya kita gunakan toples ya, bisa. Nah, ini bahan-bahannya yang kita gunakan. Nah, cara yang pertama adalah kita buat ukuran es batu menjadi kecil dulu. Nanti es batu ini akan kita campurkan dengan garam sehingga ukurannya harus berbentuk bongkahan yang kecil. Es batu ini bahan dasarnya air ya. Air memiliki titik beku 0 derajat Celcius. Nah, nanti ketika kita campurkan garam, suhunya akan di bawah 0 derajat Celcius. Nah, ini sudah kita campurkan garam. Fungsi garam ini adalah sebagai zat terlarut yang akan membuat titik beku larutan menjadi turun. Yang awalnya air itu adalah 0 derajat Celcius, ketika dicampurkan dengan garam menjadi di bawah 0 derajat Celcius. Karena untuk membuka adonan es krim kita tadi butuh suhu di bawah negatif derajat Celcius. Tahap selanjutnya adalah membuat adonan es krim. Ya, ini gampang, bisa kalian buat. Bungkusnya kita buka, baru kita campurkan dengan air ya. Sebenarnya kalian bisa pakai bubuk minuman apa aja, bisa langsung susu, bisa pop ice juga bisa. Saya memilih merek ini karena memang ketika dia jadi es krim nanti rasanya jauh lebih enak. Nah, jumlah air yang kita gunakan itu juga akan mempengaruhi lamanya es krim ini akan membeku. Semakin sedikit air yang kita gunakan, nanti dia akan semakin cepat membeku dalam prosesnya. Sambil kita menunggu larutan ini tercampur, adonan es krim ini tercampur, kita bahas tentang sifat koligatif larutan ya. Jadi sifat koligatif larutan itu ada 4. Ada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Nah, untuk yang pada praktek ini saya melakukan praktek yang penurunan titik beku ya. Nah, ini selanjutnya adonan es krim yang sudah tadi kita buat, kita masukkan ke dalam campuran es batu dan garam. Jadi ini adalah es batu yang sudah tercampur dengan garam ya, yang tadi kita masukkan. Pastikan dia terendam, karena selanjutnya akan kita putar. Jadi proses pemutaran atau penggoncangan ini adalah untuk memperkecil ukuran kristal es yang terbentuk. Jadi es yang di dalam es krim ya semakin lembut, supaya dia semakin lembut dan menghasilkan busa yang sama atau homogen. Nanti adonan es krim ini seiring semakin kita putar, dia akan membeku. Nah, hal ini terjadi karena proses perpindahan kalor itu panas dari adonan es krim ke campuran es batu, air, dan garam. Jadi panas yang ada pada es krim yang ada di dalam akan pindah keluar. Suhu normal campuran es dan air awalnya itu adalah 0 derajat Celcius. Sedangkan temperatur yang kita perlukan untuk membuka es krim yang ada di dalam yaitu lebih kecil dari negatif 3 derajat Celcius. Untuk mencapai suhu itu kita perlu tambah garam atau zat terlarut lainnya. Garam ini yang tadi saya bilang fungsinya untuk menurunkan titik beku larutan yang awalnya 0 menjadi negatif ya. Garam larut dengan es yang mencair membentuk air garam, menurunkan temperaturnya. Selama proses ini memerlukan panas. Nah, panas yang didapat itu dari si adonan es krim, dan es krim semakin dingin kemudian memadat dan membeku. Kenapa sih kita pakai garam? Sebenarnya banyak zat lain yang juga bisa menurunkan suhu ya, karena ketika pelarut murni ditambahkan zat terlarut, suhunya otomatis akan turun. Pelarut murni itu apa sih? Pelarut murni itu air tadi, dan larutan adalah campuran air dan garam ya. Tapi kita gunakan garam karena memang garam lebih mudah ditemukan dan lebih murah, sehingga banyak digunakan oleh orang-orang ya. Ini sudah mulai membeku pinggir-pinggirnya. Nah,
kita coba, kita lihat. Nah, yang tadinya dia bentuknya lautan sudah mulai memadat ya dengan proses pemutaran tadi. Nah, kita lihat. Jadi kita bisa lihat di sini garamnya itu dia sudah mulai mencair, air es batunya sudah mulai mencair ya, tapi suhunya itu dia di bawah 0 derajat Celcius. Nah, ini larutannya tadi sudah mulai memadat ya. Kita putar lagi supaya dia lebih padat. Nah, ini sudah jadi. Nah, proses pembukuan tadi terjadi ketika kita menurunkan suhunya, sehingga jarak antar partikelnya semakin dekat satu sama lain dan akhirnya bekerja gaya tarik-menarik antar partikel yang sangat kuat. Jadi ketika dia terjadi gaya tarik-menarik yang sangat kuat, es krimnya akan memadat ya. Ini kalau kita rasain, rasanya enak banget ya, udah membeku. Nah, tanpa kulkas juga kita sebenarnya bisa ya. Kalau di kulkas kita perlu waktu selama 8 jam untuk membekukan ini. Ya, bisa dicoba. Ini dia hasilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.